Kak. Selamat pagi Bu Sari. Selamat pagi Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa Bu, sehat. Ya, Bu Lili sehat? alhamdulillah sehat. Ya. Lancar ya hari ini perjalanan dari rumah ke sekolah. Puji Tuhan lancar Bu. Ya, soalnya jauh jaraknya. Iya. Terus hari ini kita pendampingan yang kedua. Pendampingan yang kedua ini nanti ada 4 yang kita fokuskan. Sudah tahu ya fokus pendampingan kita hari ini? Ada 4 itu. Yang pertama nanti kita diskusi refleksi diri tentang pembelajaran selama 1 bulan ini, tentang refleksi lingkungan sekolah. Yang kedua tentang perubahan pembelajaran. Nah, yang ketiga nanti tentang mengkomunikasikan visi dan misi. Visinya sebagai guru penggerak, nanti yang mungkin bisa dikembangkan oleh sekolah menjadi visi sekolah. Bersama kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian juga tentang pembelajaran yang sudah diperoleh dari modul 1 tentang filosofi ya, filosofi pendidikan nasional Hajar Dewantara, lalu 1.2-nya tentang nilai dan peran guru penggerak. Terus yang ketiga kemarin tentang visi. Kira-kira siap ya? Iya, siap. Kemudian dokumen-dokumennya sudah disiapkan semua ya untuk dokumen PI hari ini. Oh, yang umpan balik itu. Ya, itu siap untuk diskusi nanti juga sudah siap ya? Ya, siap. Tadi Bu Sari juga sudah minta izin kepada kepala sekolah ya kalau kita hari ini mau ada diskusi bersama. Iya, sudah. Terus gini Bu Sari, gimana selama 1 bulan terakhir ini baik kepala sekolah maupun rekan-rekan guru, dukungannya mereka bagaimana terhadap pendidikan guru penggerak yang sekarang Bu Sari laksanakan ini? Oh iya. Ya Bu, saya bersyukur bahwa Bapak Kepala Sekolah kan juga mendukung. Terus teman-teman juga, mereka kayak melihat saya kan malah enggak seperti biasanya gitu loh Bu, kayak lebih sibuk, tapi sibuknya tuh seru. Jadi mereka kayak penasaran, oh gitu ya Bu Sari ya. Terus apalagi yang kemarin setelah Loka Karya yang pertama itu kan seru tuh Bu, saya kan ya bikin story-story gitu. Besoknya itu waktu di sekolah mereka tanya, Loka seru ya, gitu. Jadi mereka ya mendukung juga, terus ikut menyemangati gitu Bu teman-teman. Jadi berpengaruh juga hawa-hawa positif. Bagus. Berarti nanti bisa menarik Bapak Ibu guru yang lain yang belum ikut guru penggerak ya. Semoga bisa tertarik juga kan. Ya, kebetulan yang Bu Putri yang saya cerita Bu Lili kemarin ikut, ternyata dia lolos juga. Senang Bu. Iya, berarti ini tinggal menunggu waktu pendidikannya. Senang Bu, saya ada temannya. Terus nanti kalau semuanya bisa ikut, pasti perubahannya itu lebih cepat gitu, bisa perubahannya tidak ada yang terkendala apa-apa karena semua sudah ikut guru penggerak, sudah tahu pentingnya tentang berpihak pada murid itu. Nah, kira-kira bentuk dukungan teman-teman itu seperti apa ya? Ya, apa yang menyemangati atau ada yang lain untuk dukungan teman-teman menyemangati. Kemudian ketika saya minta tolong itu loh Bu, di beberapa aksi nyata kan kadang ada review dari teman sejawat. Nah itu mereka bersedia, Bu minta tolong ya tag video sebentar untuk review. Oh iya siap gitu. Jadi teman-teman ikut semangat itu loh Bu, yang salah satu dukungan teman-teman yang luar biasa bagi saya. Sekali ya. Ada tantangan nggak Bu Sari untuk pembelajaran di lingkungan sekolah selama 1 bulan? Kalau tantangan sepertinya masih tetap dengan masalah waktu sih Bu ya. Kalau waktu di sekolah bisa ya Bu ya. Anak-anak kan kebetulan pulangnya jam 12. Jadi sambil menunggu absen pulang jam 2 saya bisa sambil nyicil mengerjakan tugas-tugas di sini. Nah, tapi kalau pas di rumah itu yang masih ini waktunya masih karena terus, di rumah juga banyak yang harus dikerjakan. Iya, Bu Lili. Harusnya ini bisa selesai setelah jam anak-anak pulang sekolah ya. Iya, masih ada. Selesai, harus jalan di rumah. Iya. Terus di rumah masih terbentur dengan banyak tugas. Apa-apa tapi dinikmati Bu Lili. Proses ya ini. Nanti lama-lama
sudah tertata sendiri. Kemudian kira-kira dengan ada tantangan itu, pimpinan apa yang ingin dikerjakan supaya tantangan itu bisa teratasi? Solusinya seperti apa? Solusinya ya mengatur waktu begitu ya Bu. Misal kalau yang kemarin itu saya terbentur lokanya pas hari Minggu. Nah, ada biasanya kalau Minggu tuh justru saya nggak libur Bu. Pelayanan saya di gereja itu full. Nah, tapi berhubung ini saya minggu lalu tuh belajar kayak jadwal tuh saya minta ke gereja supaya saya di jadwal yang sore aja, saya begitu. Jadi kan bisa naik pagi mempersiapkan anak-anak dulu biar bisa saya tinggal, baru nanti setelah loka saya pelayanan yang jam sore begitu. Itu enggak mengganggu ya? Enggak, ya pokoknya matur gitu Bu. Soalnya kemarin itu ada yang usul untuk khusus yang non muslim itu jangan di hari Minggu. Iya. Tapi ada usulan seperti itu, tapi nanti kalau diusulkan nanti akan dengan kelompoknya itu beda dengan kelompoknya gitu. Jadi ya terus gimana ya, terus saya kemarin nggak usulkan karena saya lihat Bu Sari juga nggak terganggu kan, nggak ngomong ke saya kalau usul seperti itu, jadi ya nggak ada masalah, kelompok saya belum nggak ada non muslim tapi nggak ada masalah kok. Iya. Berarti saya datangnya yang sore. Iya, berarti tetap bisa disikapi ya. Bisa. Terus untuk pembelajaran 1 bulan kemarin yang modul 1.1 sampai 1.3 itu kira-kira pelajaran yang didapat apa dari modul 1 sampai 1.1 sampai 1.3? Ya, mulai dari yang bagaimana kita bisa berpihak pada murid, bagaimana kita bisa mengedepankan murid ini mau dibawa kemana, bahwa ini kan sebenarnya anak-anak sudah punya garis-garisnya, tinggal kita yang menebali, tinggal kita mendampingi, menuntun, terus gimana membebaskan, kayak memerdekakan tapi enggak sing tetap terarah. Lebih sama yang terakhir di belajar itu tentang visi itu, yang selama ini saya kira visi itu ya sudah ada sejak dulu, yaitu berubah-berubah gitu tapi ya. ternyata visi kan bisa sesuai enggak dengan mimpi-mimpinya kita, harapan kita untuk murid apa begitu Bu Lili. Ya, dengan kondisi anak seperti ini kan beda dengan anak-anak yang dulu. Ya, pikir saya kalau visi itu sudah visi ya ini tek. Ternyata dan visi yang jenengan diskusikan dengan teman-teman kemarin itu bagus loh, prima, mewujudkan mewujudkan peserta didik prestasi, religius, inovasi, mandiri dan adaptif. Itu dari istilah prima itu muncul dari diskusi itu nih, semuanya ikut berkolaborasi di situ ya. Dan apalagi kan merangkum sudah mencakup itu Lili profil pelajar Pancasila. Terus dengan mempelajari modul itu ya, perubahan di kelas terakhir ini apa? Dalam 1 bulan terakhir ini sudah terjadi perubahan apa saja di kelas? Terjadi Bu, kayak saya benar-benar merasakan anak di kelas saya ini yang saya butuhkan ini loh. Jadi dari satu persatu yang dulunya saya kira mereka tuh ya sama, ternyata si A itu yang dibutuhkan ini, si B yang dibutuhkan ini, ternyata berbeda. Dan saya merasakan kayak lebih dekat begitu Bu dengan mereka ketika saya membombong mereka, mendengar apa maunya mereka, itu ternyata saya bisa lebih dekat dengan murid-murid saya gitu. Bukan lagi image guru yang ditakuti, bahkan malah saya belum ke kelas malah anak-anak yang jemput, ayo Bu Sari, ayo Bu Sari. Iya, itulah berarti sedikit-sedikit kita menuju guru yang dinantikan, selalu guru yang dirindukan. Iya Bu Lili. Kemudian responnya anak-anak untuk pembelajaran yang dengan terapkan sekarang dengan perubahan-perubahan itu, responnya anak-anak seperti apa? Anak-anak lebih semangat Bu mengikuti pembelajaran, jadi mereka kayak excited begitu. Pelajaran yang mungkin di awal dulunya dirasa membosankan, itu ternyata anak-anak sekarang lebih antusias. Kapan Bu cerita lagi gitu. Seperti itu Bu. Terus untuk pemahaman anak-anak dengan adanya
perubahan itu dalam pembelajaran itu anak-anak bagaimana? Ya, anak-anak juga lebih paham ya, ada peningkatannya Bu. Anak-anak juga lebih paham seperti itu. Yang dulunya kalau ulangan harian kan di lembar kertas, nah sekarang kan sudah tidak lagi bentuk game seperti itu. Anak-anak jadi sudah tidak takut gitu loh Bu. Ulangan harian kalau dulu kan gitu. Ya sekarang iya, sekarang saya model permainan itu, Bu kapan evaluasi lagi? Malah gitu anak-anak. Iya, saya dari kemarin kita pembelajaran juga apa breakingnya kan juga. Nah, ya itu juga Bu yang saya bawa ke kelas, anak-anak jadi lebih semangat. Bisa. Breakingnya juga menambah pembelajaran. Iya. Ya, kemudian bagaimana perasaan Bu Sari setelah perubahannya di kelas itu mendapat respon yang baik, anak-anak jadi lebih semangat, lebih antusias, itu perasaannya Bu Sari seperti apa? Perasaan saya tentunya senang ya Bu, senang, mungkin juga menjadi lebih semangat lagi, dan saya juga kayak menanti-nantikan rukol besok apalagi ya, saya kayak apalagi ya setelah ini, iya yang bisa saya dapatkan. Iya betul seperti itu Bu. Terus teman-teman juga lihatnya juga senang, terus pimpinan sendiri yang mengikuti juga senang. Terus menurut Bu Sari, apa yang sudah baik dari perubahan yang dilakukan dan apa yang kurang baik, apa yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik yang mana, yang perlu diperbaiki yang mana? Ketika saya perubahan yang sudah dilakukan di kelas bersama murid-murid itu, kira-kira sudah baiknya yang sudah baik seperti yang ketika pembelajarannya saya lakukan berpihak pada murid itu Bu ya. Menurut saya itu yang sudah mulai baik, mulai berjalan. Nah, yang perlu saya tingkatkan menurut saya komunikasi saya dengan orang tua murid seperti itu menurut saya. Nah, karena masih ada renggang kalau menurut saya. Jadi orang tua tuh kalau ada pesan apa yang mau disampaikan ke saya itu kayak belum berani langsung, masih lewat ibunya siapa yang dianggap apa ini ya begitu. Jadi itu yang masih saya jadi PR buat saya, gimana nanti biar wali murid tuh semua rata, jadi tidak ada yang saya bedakan gitu loh Bu. Tapi mereka kayaknya masih, misal ya Bu, titip ke ibunya si A untuk pesan ke Bu Sari disampaikan minta tolong gini. Nah, jadi yang menyampaikan bukan langsung, tapi ibunya si A ini. Nah, katanya sungkan Bu kalau sama Bu Sari mau ngobrol langsung gitu. Gitu. Apa Ibu? Komunikasi dengan wali murid berarti ya yang perlu saya. Ada paguyubannya juga. Ada. Ya memang ada karakter orang kan berbeda-beda. Ada yang mungkin. Pernah ada pertemuan bersama paguyuban? Pernah Bu. Kebetulan yang terakhir kemarin kita membahas KAL. Awal bulan kemarin kayaknya gitu. Dan mereka juga berani menyampaikan. Berani. Jadi ya ada hidup suasananya gitu loh. Tidak semuanya didominan oleh guru ya. Enggak, Kemudian untuk kemarin di Loka 1 kita beralih ke komunitas praktisi. Kemarin di Loka 1 kan sudah ada tentang pemetaan komunitas praktisi kemarin. Iya. Itu bagaimana kelanjutan dari komunitas praktisi di sekolah Bu Sari? Oh iya, seperti mulai membagikan sharing-sharing praktek baik begitu Bu dengan teman-teman seperti itu. Ada jadwal kah? Ada Bu, kalau di Pakung sebelumnya di awal tahun dulu rutin di hari Senin 2 minggu sekali. Nah, namun seiring waktu kan kadang fleksibel, kadang Bapak Kepala Sekolahnya ada rapat gitu. Ya betul Bu Lili. Tapi tetap dilaksanakan. Tetap. Ya. Biasanya pembahasannya tentang apa saja? Kalau yang kemarin itu saya diminta teman-teman untuk sharing pembuatan aksi nyata di PMM itu loh Bu, menggunakan aplikasi Canva. Gitu. Dan semuanya sudah bisa memanfaatkan atau ada beberapa? Ya, ada beberapa yang belum. Tapi secara gambaran sudah saya sampaikan ke teman-teman. Kalau sebenarnya itu tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Cuma ya ada yang sudah, ini ada yang belum.
menurut Bu Sari dari beberapa media kayak Canva dan lain-lain itu yang paling mudah yang mana untuk membuat aksi nyata? Menurut saya yang paling mudah Canva. Canva. Apalagi sekarang ada yang Canva for Edu itu ya. Iya, Nah, iya itu. itu. Kan ada Jadi yang apa yang seharusnya berbayar jadi tidak iya, berbayar. pakai Ya. belajar IT itu kan Bu. Iya, Di Pagung ini di SD Pagung kan sudah saya buatkan, jadi teman-teman tinggal saya kayak ditautkan. Iya. Jadi kalau sudah tertaut di SDN Pagung 1 semua tuh bisa akses pakai. Bu. Ya. Jadi kayak saya buat apa, saya sediakan, saya kasih linknya, monggo kalau mau diedit gitu bisa. Ya, berarti nanti sedikit-sedikit semuanya bisa Ya, semoga Bu. Kemudian misalnya komunitas praktisi itu selain membahas tentang aksi nyata mungkin ada lagi bahasanya Selain tentang aksi nyata membuat aksi nyata di PMMO, pembahasannya ada lagi itu Bu kayak media-media pembelajaran yang dipakai di kelas supaya biar nggak monoton seperti itu Bu. Terus kemarin yang sempat saya bagikan itu yang kuisis itu loh Bu, kuisis yang mode paper. Nah itu jadi nggak harus pakai HP enggak, tapi yang jawabannya bisa di print itu loh Bu, yang pakai selembar kertas itu loh. Kalau jawabannya A ditunjukkan gini, B gitu loh Bu, ada barcode itu loh Bu. Iya. Mesti seneng ya anak-anak pakai Iya, itu ya. iya. Ya, mungkin kita yang agak ribet menyiapkan Iya, semuanya, betul. ya. Tapi- kan kalau anak-anak suka itu perasaannya kan kita juga seneng banget. Iya, jadi ya lebih semangat. Terus juga anak-anak lebih paham. Iya. kayak gitu. Terus, berarti ini komunitas praktisinya ada di sekolah saja ya? Iya, di Atau sekolah. mungkin Sama di luar itu Bu, sekolah ada? sama yang itu loh Bu, KKG itu loh Bu. Oh iya. Iya, yang KKG-nya di gugus. itu gimana sudah berjalan dengan sesuai rutin sesuai jadwal. Terus tapi yang kemarin sebenarnya hari Sabtu, tapi ternyata kan persiapan ujian sekolah, jadi itu kita tunda, masih belum disepakati lagi. Rutin Bu itu. Ini untuk KKB-nya biasanya 1 bulan sekali ya? Iya. 1 bulan sekali. Untuk tempatnya biasanya di satu tempat atau Berpindah-pindah. Yang awal dulu di sini pernah Bu, terus yang kedua kemarin di SD Tegal, terus yang rencananya mau ini di Johor, yang tertunda Sabtu kemarin sebelum ujian. di komunitas praktisi di sekolah juga berjalan, di luar sekolah juga berjalan. Iya. Terus untuk Bu Sari sendiri berperan dalam komunitas itu bagaimana? Kalau- Sebagai apa atau bagaimana? Kalau di gugus Bu, Ya, di gugus maupun di sekolah. kalau di sekolah ya saya peserta juga, terus saya pernah diminta untuk berbagi tadi caranya pembuatan Canva itu. Sebagai narasumber. Iya, tapi menurut saya kan apa ya Bu, yang berdiri di depan itu kan bukan yang ini kan Iya. enggak, kita kan sama-sama belajar. Saya sampaikan begitu ke teman-teman. Gitu. Terus juga pernah berbagi praktek baik di komunitas sekolah, Iya. di komunitas gugus gitu. Ya pernah. Jadi biar kesempatan apa ya Bu, kalau ada komunitas itu kan saling sharing iya, saling memotivasi kan juga iya gitu. Kalau menurut Bu Sari, hal yang menarik selama ada dalam komunitas sekolah atau ada di komunitas gugus itu apa? Hal yang menarik yang bisa menjadi pembelajaran itu kira-kira Hal yang menarik itu kolaborasinya Bu. Jadi pasti ada satu yang didapat. Oh ternyata bisa mengatasi siswa. Mungkin kan kita pernah sharing, saya tuh di kelas ada siswa yang begini, gimana solusinya. Nah itu kan bisa diserap untuk kita, kalau kedapatan siswa juga yang seperti itu, kita bisa mengatasinya. Terus kolaborasi kayak pembuatan bahan ajar, media, seperti itu. kayak sharing-sharing ya. Ya, Apa sekarang sharing is caring katanya. nah Iya betul. betul ini. Kalau kita mau berbagi berarti kita memang peduli gitu, Iya. untuk pendidikan kita. Iya. Kira-kira memang kan sudah jalan ya komunitas praktisinya. Kira-kira ada enggak strategi untuk lebih mengoptimalkan komunitas praktisi yang ada di sekolah atau di gugus itu?
Supaya lebih optimal tentunya harus konsisten ya Bu ya. Kalau memang kita harus benar-benar, kalau kita repot-repot akhirnya kan nggak ketemu, apalagi banyak orang. Nah, konsisten itu yang harus utama, benar-benar merelakan waktunya. Nah, itu konsisten dengan jadwal yang sudah betul. ditetapkan. Iya. Supaya bisa lebih optimal. Saya rasa cukup untuk diskusi kita saat ini. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk diskusi mengkomunikasikan visi dan kekerasan perhubungan bersama kepala sekolah dan rekan-rekan. Oh iya, bisa dimulai sekarang berarti ya. Oh iya, terima kasih Bu Lili. Sama-sama, semoga teman-temannya bisa diaturi untuk itu. Iya, iya.